Hari ini aku berangkat sekolah lebih pagi dari biasanya, karena ada tugas sekolah yang harus dikumpulkan di hari ini juga. Tapi aku belum menyelesaikannya. Entahlah, rasanya sangat malas untuk mengerjakan tugas di rumah, terlebih jika mengerjakannya sebelum berangkat sekolah. Aku berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki, sambil memikirkan banyak hal. Akhirnya, aku tiba di ruang kelas sekolahku. Kusorot semua sudut ruang kelasku. Semua bangku tersusun rapih di atas mejanya. Namun, terdapat satu kursi yang telah diturunkan dari meja. Rupanya, itu bangku kami. Ya, aku dan temanku yang bernama Sinta. Ternyata, Sinta tiba lebih awal juga. Saat aku melangkah untuk menghampirinya, ia bertanya padaku, "Ras, tugas minggu lalu sudah kau kerjakan?" Tanyanya padaku. "Belum," jawabku singkat. Sempat terbesit di pikiranku bahwa Sinta bertanya seperti itu untuk meminta jawaban milikku. Namun, ternyata itu salah. "Nih Ras, barangkali kamu mau melihat cara penyelesaiannya. Aku sudah mengerjakannya," ucap Sinta, memotong keheningan di antara kami tadi. "Oh, nanti saja Sin, aku mau mencobanya sendiri lebih dulu," jawabku menolak tawarannya. Sebenarnya aku malu telah berburuk sangka padanya. Setelah melewati beberapa mata pelajaran, akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu tiba, yaitu pulang sekolah. Ya, aku sangat bersemangat untuk itu. Aku membereskan mejaku dan membersihkan kelas bersama temanku yang lainnya. Atau kita sebut piket. Ketika semuanya sudah selesai, aku melangkah bersemangat untuk keluar kelas. Hingga Aldo memanggil dari lorong kelas di ujung, sembari berjalan menghampiriku. "Ada apa, Dok?" tanyaku lebih dulu sebelum ia memulai pembicaraan. "Pak Juan menyuruhmu untuk menghampirinya di ruang guru sekarang," jawab Aldo. Tapi aku mau pulang. Bagaimana?" Aku membujuk Aldo untuk membiarkanku pulang saja. "Tidak bisa begitu, Ras. Ini perintah Pak Juan, kamu harus mengikutinya. Kamu mau mengabaikannya?" ucap Aldo dengan nada memaksa. "Ya, baiklah," aku menjawabnya lagi dengan nada malas. Aku berjalan menuju ruang guru, tepatnya meja Pak Juan, guru bahasa Indonesiaku. Aku mendengus kesal, padahal hari ini aku ingin pulang cepat dan bersantai di rumah. Tapi ternyata tidak bisa. Entah ada apa Pak Juan memanggilku. Biarlah, apapun itu akan kuselesaikan dengan cepat. Sesampainya di ruang guru, aku menghampiri meja Pak Juan dan menanyakan alasan Pak Juan memanggilku. Rupanya, aku belum mengerjakan ulangan bahasa Indonesiaku, dikala yang lain telah menyelesaikannya. Dan Pak Juan memintaku untuk menyelesaikannya hari ini juga, karena Pak Juan akan merekap kelengkapan tugas pada semester ini. Aku pun mengerjakannya di meja tamu yang ada di ruang guru. Sejujurnya, aku malu mengerjakan ujian ini seorang diri. Namun, harus bagaimana lagi? Semua teman-temanku telah menyelesaikannya. Pada saat itu, aku memang tidak hadir, sebab aku diminta untuk menemani adikku yang masih kecil di rumah. Ibu dan ayah pergi mengunjungi nenek yang sedang sakit di kampung halaman. Ternyata, aku mengerjakan cukup cepat. Jika melihat jam dinding yang ada di ruang guru, jam itu menunjukkan pukul 2:30 siang. Ternyata masih pukul 2:30. Ya, lumayan. Aku masih bisa pulang awal, ucapku dalam hati. Berharap
aku bisa langsung bergegas pulang. Aku berdiri sambil memegang 2 lembar kertas beserta ballpoint yang kusimpan di saku bajuku. Aku terkejut karena ternyata Pak Juan tidak berada di mejanya. Mataku menyisir ke seluruh sudut ruangan untuk mencari keberadaan Pak Juan. Ternyata aku tidak menemukannya. Aku memutuskan untuk menunggu di dekat meja Pak Juan. Hampir 15 menit aku menunggunya. Hingga akhirnya Pak Juan kembali sambil membawa beberapa tumpukan buku paket. "Sudah selesai, Ras?" tanya beliau. "Sudah, Pak," jawabku singkat karena ingin cepat pulang. Aku terheran mengapa Pak Juan tidak menyuruhku pulang dan terlihat seperti mencari sesuatu di tumpukan lembaran kertas. Aku mengeluh dan jujur saja, aku mengomel dalam hati, bertanya, kapan aku bisa pulang? "Nah, ini dia, rupanya di situ," ucap Pak Juan. "Apa itu, Pak?" tanyaku penasaran. "Lembar jawaban siswa lainnya. Kamu mau membantu Bapak memeriksa lembar jawaban temanmu lainnya, Ras?" ucap Pak Juan meminta tolong. Boleh, Pak," jawabku singkat. Aku memang terpaksa, dan aku tak tahu lagi kenapa harus aku yang memeriksa jawaban mereka. Entahlah, apakah ini alasan Pak Juan memanggilku? Hanya untuk membantunya? Seluruh pertanyaan dan perkiraan itu memenuhi pikiran dan lubuk hatiku. Kesal, namun aku harus tetap menaatinya. 2 jam total aku berada di ruang guru untuk mengerjakan soalku sendiri dan tentunya memeriksa jawaban temanku lainnya. "Laras, boleh pulang?" "Terima kasih ya," ucap Pak Juan padaku. "Oh, baik Pak, terima kasih juga," jawabku. Tanpa bertanya lagi, aku langsung bergegas meninggalkan ruang guru dan berjalan pulang menuju rumah sambil memendam rasa jengkel. Sesampainya di rumah, aku merapikan barang-barangku, mengganti pakaian, lalu menuju dapur. Aku membuka lemari es untuk mengambil minuman dingin. Ternyata hanya ada air mineral. Aku mendengus menyesalinya. "Mengapa hari ini begitu menyebalkan?" tanyaku dalam hati. Di samping itu, rumah terlihat kosong. Entahlah, mungkin yang lainnya sedang pergi. Tak lama setelah meminum beberapa teguk air, aku kembali menuju kamar dan mendengar dering gawaiku beberapa kali. Rupanya itu panggilan dari temanku, Sinta. Aku menghela napas panjang. Karena aku merasa lelah dan berpikir panggilan dari Sinta tidak terlalu penting, aku memilih untuk membiarkannya. Mungkin hanya sekedar menanyakan tugas sekolah untuk hari esok. Lebih baik ia berusaha mencarinya sendiri lebih dulu, ketimbang harus menanyakannya kepadaku. Aku lelah dan sepertinya aku butuh merebahkan tubuhku. Aku mengatakan itu kepada diriku sendiri. Setelah itu, aku tertidur. Keesokan harinya, aku terlambat datang ke sekolah. Aku melihat Sinta duduk di bangku yang berbeda. Ia duduk tepat di belakangku. Yang biasanya, ia selalu duduk bersebelahan denganku. Aku terheran, namun aku tidak berpikir panjang tentang hal itu. Hari ini dimulai dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Pak Juan memulai kelas dengan membagikan lembar jawaban ulangan yang sudah dinilai. Tepatnya, aku yang memeriksa. Hehe. Pertama-tama, Bapak ucapkan terima kasih. Bapak ucapkan terima kasih banyak kepada Laras yang telah membantu Bapak memeriksa jawaban ulangan kalian, ujar Pak Juan sambil tersenyum kepadaku.
Saat itu aku merasa senang karena disanjung. Juga aku merasa senang karena meskipun bukan hal yang besar, namun ternyata aku bisa membantu orang lain. Namun di samping itu, aku juga merasa bersalah karena sempat mengeluh saat Pak Juan meminta bantuanku. Karena rasa bersalah itu, aku menghampiri Pak Juan di meja guru yang berada di depan kelas untuk meminta maaf kepadanya apabila aku melakukan kesalahan. Tidak apa-apa, Ras. Meski Bapak tidak tahu apa kesalahannya, tapi Bapak akan selalu memaafkan murid-murid Bapak. Begitu jawaban Pak Juan padaku. Berbarengan dengan itu, Sinta terlihat menghampiri meja Pak Juan. Sepertinya hendak meminta izin. Dan benar saja, Sinta meminta izin untuk pulang lebih dulu, sambil menggendong tas yang membuatku tertegun heran. Dan setelah Pak Juan menyetujuinya, Sinta langsung bergegas keluar kelas. "Mengapa Sinta pulang lebih dulu, Pak?" tanyaku. "Iya, ayah Sinta sedang dirawat di rumah sakit. Saat ayahnya dilarikan ke rumah sakit, tidak ada satupun yang menjawab panggilannya, termasuk Laras." "Betul ya, akhirnya Bapak yang bantu carikan ambulans untuk ayah Sinta, karena rumah Bapak dan Sinta tidak terlalu jauh," jawaban Pak Juan. Sejak saat itu, aku dipenuhi rasa bersalahku, terutama pada Sinta. Maafkan aku, Sinta, karena telah berburuk sangka padamu.